Ada sebuah kisah tentang pekerja wanita asal Indonesia yang hidupnya harus berakhir tragis di sebuah kamar hotel di Singapura. Diduga ternyata wanita tersebut mengunjungi hotel tidak sendirian, melainkan bersama seorang laki-laki yang diketahui berasal dari negara Bangladesh. Lalu, bagaimana ceritanya si wanita itu bisa ditemukan meninggal dunia di kamar hotel itu? Jadi, begini kisahnya. Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan tanah kelahiran dari seorang wanita berusia 34 tahun yang bernama Nur Hidayati Wartono Surata, atau yang lebih akrab dipanggil Nur. Tak banyak disebutkan tentang latar belakang keluarga Nur di media, tetapi dari yang diketahui, ibunya bernama Warsem sementara ayahnya tidak diketahui identitasnya. Menurut informasi dari ibunya, nama belakang dari Nur yaitu Wartono Surata didapatkannya dari ayah angkatnya, bukan dari ayah kandungnya. Adapun Warsem sendiri setelah bercerai dengan ayah kandung Nur, wanita itu memilih menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Muradi. Di keluarganya itu diketahui juga Nur merupakan putri ketiga dari 5 bersaudara. Lalu meskipun kehidupannya terlihat sederhana, Nur dan keluarganya di Indramayu hidup bersama dengan rukun dan bahagia. Selain itu, di lingkungannya Nur juga dikenal sebagai pribadi yang periang, centil, dan cerewet. Oleh karena itu, sejak kecil Nur sudah memiliki cukup banyak teman karena dirinya memang terkenal sebagai sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul. Saat itu di usianya yang masih terhitung muda, yakni sekitar 20 tahunan, Nur sudah memutuskan untuk menikah dengan seorang lelaki yang tak disebutkan identitasnya di media. Sejak saat itu, Nur pun mulai kehilangan waktu untuk bergaul dan bermain dengan teman-temannya karena tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Tak lama setelah menikah, Nur juga langsung dikaruniai seorang putra yang ia beri nama Wisnu Prayogi. Oleh karena itu, Nur pun semakin tak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi untung saja, Nur sangat dekat dengan ibunya sehingga di rumahnya itu ia masih memiliki teman bercerita dan berkeluh kesah, yaitu dengan ibunya. 7 tahun kemudian, rumah tangga Nur tiba-tiba diterpa badai hebat. Tak disebutkan pasti apa masalah Nur dan suaminya kala itu. Tetapi karena sudah tak menemukan jalan keluar lagi, Nur dan suaminya pun akhirnya memutuskan untuk berpisah, sementara hak asuh sepenuhnya jatuh di tangan Nur. Menjadi ibu tunggal sekaligus tulang punggung keluarga tentu bukan perkara mudah bagi Nur. Sejak bercerai, Nur kesana kemari mencari pekerjaan tanpa kenal lelah. Saat itu, cita-citanya hanya satu, yaitu bisa menyekolahkan putra sematawayangnya. Singkat cerita, di tahun 2012 atau ketika usia Nur baru menginjak 28 tahun saat itu, Nur melihat adanya peluang dan kesempatan pekerjaan yang lebih baik dengan menjadi seorang TKW atau tenaga kerja wanita. Tanpa menunggu lama, Nur pun langsung menceritakan keinginannya untuk menjadi TKW ke orang tuanya. Dan saat itu, keluarga Nur pun mendukung jika itu memang jalan yang diinginkan Nur dalam mencari rezeki. Setelah mengantongi izin keluarga, Nur pun segera mendatangi kantor agen penyalur pekerja migran Indonesia di lingkungannya. Dan saat itu, ia langsung mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Masih di tahun 2012, Nur akhirnya diterbangkan ke negara Singapura dan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga bagi sebuah keluarga asli Singapura. Adapun untuk tempat tinggalnya, Nur diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang sama dengan majikannya sehingga dirinya tak perlu mencari mes atau kontrakan lagi. Di samping itu, walaupun Singapura adalah negara dan lingkungan baru bagi Nur, tetapi Nur sendiri sudah cukup mudah beradaptasi selama tinggal dan bekerja di sana. Apalagi Nur cukup beruntung karena memiliki majikan yang baik dan tidak begitu ikut campur dengan urusan pribadi Nur. Selain itu juga gajinya lebih besar daripada pekerjaannya saat di Indonesia, sehingga Nur pun tidak perlu khawatir lagi dengan biaya sekolah putranya. Bahkan sejak gaji pertama, Nur sudah menyisihkan sebagian uang untuk menabung karena ia berniat membangun rumah untuk keluarganya. Berada jauh di Singapura juga tak menjadikan Nur jauh dari keluarga. Setiap ada waktu luang, Nur pasti rutin menghubungi keluarganya yang ada di Indonesia untuk menanyakan kabar mereka dan juga memberikan kabar tentang dirinya. Sementara itu di sisi lain ada seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Ahmed Salim atau yang biasa dipanggil Salim. Salim ini merupakan seorang imigran asal Bangladesh yang datang ke Singapura setelah menyelesaikan pendidikannya.
Adapun saat berada di Singapura, Salim ini merintis karirnya sebagai seorang pelukis. Masih di tahun 2012, entah bagaimana ceritanya, Salim dan Nur bertemu secara tak sengaja dan berkenalan, lalu dengan cepat menjalin asmara setelahnya. Kemudian meskipun pertemuan pertama mereka terasa seperti kebetulan, Salim ternyata sangat mencintai dan menyayangi Nur Hidayati sebagai kekasihnya. Bahkan meskipun mereka belum melangsungkan pernikahan secara resmi, Salim telah menganggap Nur sebagai istrinya dan ia pun yakin suatu hari ia bisa menikahi Nur. Semakin hari hubungan asmara Salim dan Nur pun semakin berlangsung mesra dan hangat. Tanpa terasa, tahun demi tahun mereka jalani bersama, hingga sampai di tahun 2017. Tepatnya setelah 5 tahun berpacaran, Salim dan Nur akhirnya mulai memikirkan tentang pernikahan. Di bulan November 2017, Nur dan Salim pun bertunangan dan bersepakat bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan pada bulan Desember 2018. Singkat cerita, tahun 2018 tiba dan kehidupan Nur pun sudah cukup banyak berubah. Di tahun itu, hasil kerja kerasnya akhirnya berhasil membuahkan hasil. Bukan hanya berhasil membiayai sekolah dan kehidupan putranya seorang, Nur pun juga bahkan telah berhasil membeli sebidang tanah dan juga rumah untuk keluarganya di kampung halamannya. Singkatnya, kehidupan Nur dan keluarganya sudah jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Secara pekerjaan, Nur juga bisa dikatakan cukup beruntung. Sejak pertama kali ia datang ke Singapura di tahun 2012, Nur sudah memperbaharui kontraknya sebanyak 3 kali dan itu artinya sudah sebanyak 3 kali juga Nur telah berganti majikan. Adapun di tahun 2018 diketahui Nur sedang bekerja dengan sebuah keluarga di daerah Serangon dan ia ikut tinggal di sana. Di tahun ke-6 hubungannya dengan Salim atau tepatnya sekitar bulan Mei 2018, Nur saat itu mulai bermain api di belakang kekasihnya. Tahun yang seharusnya menjadi tahun dilaksanakannya pernikahan mereka berdua justru menjadi tahun yang penuh luka bagi Salim. Di tahun itu Nur berkenalan dengan seorang laki-laki Bangladesh lainnya yang merupakan seorang tukang ledeng yang bernama Samin Samizur Rahman atau dengan panggilan Samin. Nur dan Samin secara diam-diam memadu kasih di belakang Salim setidaknya sebulan sekali setiap hari Minggu. Suatu ketika Salim yang mulai curiga dengan gerak-gerik Nur akhirnya bertanya kepada Nur apakah ia berselingkuh dari dirinya. Ditanya begitu, Nur pun akhirnya mengaku bahwa ia telah berkencan dengan pria lain di belakang Salim. Salim yang mendengarkan pengakuan dari Nur, ia pun seketika langsung murka dan langsung meninggalkan wanita itu. Lalu Salim kemudian langsung menghubungi ibunya untuk meminta dijodohkan dengan wanita lain. Mendengar nada frustasi dari putranya, ibu Salim pun langsung memenuhi keinginan Salim untuk dijodohkan. Bahkan, ibunya juga langsung mengatur pernikahan Salim dengan wanita pilihannya pada bulan Februari 2019. Sementara itu, beberapa bulan kemudian, hubungan Nur dan Samin si tukang ledeng ternyata berakhir entah karena apa. Salim yang mengetahui Nur telah sendiri lagi kemudian kembali mengajak rujuk dan Nur pun saat itu langsung menyetujuinya. Namun, tak lama setelah itu, Nur dan Salim kembali bertengkar di sebuah kamar hotel. Karena saat itu, Nur mengetahui bahwa Salim telah bertunangan dengan wanita Bangladesh, sementara Salim juga mengetahui ternyata diam-diam Nur masih berhubungan dengan Samin, yaitu selingkuhannya ketika itu. Di dalam kamar hotel itu, Salim yang kesal dan ingin mempertahankan Nur, ia pun mulai melakukan kekerasan kepada Nur. Saat itu, seketika Salim langsung membekap mulut Nur dengan menggunakan handuk, hingga membuat Nur menjadi kesulitan bernafas. Setelah melihat Nur meronta-ronta, Salim pun akhirnya melepaskan bekapannya, lalu ia mengancam akan menghabisi Nur jika dirinya berselingkuh lagi. Diancam seperti itu oleh Salim, Nur pun tentu saja langsung ketakutan. Sampai di rumah majikannya, Nur seperti biasa langsung menghubungi keluarganya yang ada di Indonesia dan menceritakan apa saja yang baru ia alami saat itu. Ibu Nur yang mendengar pengaduan dari Nur, ia langsung meminta Nur untuk melaporkan Salim ke kantor polisi. Tetapi saat itu Nur menolak dan berkata kira-kira begini, "Aku gak mau berurusan sama polisi, Bu. Bisa repot nanti urusannya. Nanti malah gak ada lagi majikan yang mau ngasih aku kerjaan gara-gara aku pernah berurusan sama polisi." Begitu ucap Nur.
Warsem yang masih diliputi rasa khawatir, ia pun kemudian menyarankan Nur agar menghilang saja dari Salim dan pindah ke Hong Kong. Tetapi lagi-lagi Nur menolak saran dari ibunya itu. Ia merasa dirinya sudah betah di Singapura. Nur juga tidak mau bekerja di Hong Kong karena dari informasi yang didapatkannya, majikan-majikan di Hong Kong suka ikut campur masalah pribadi pada pekerjanya. Setelah itu, Nur pun mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja di Singapura. Nur juga berjanji kepada ibunya bahwa dirinya akan segera putus dari Salim karena ia pun tak ingin menjadi wanita simpanan. Mengingat Salim juga sudah memiliki calon istri di negaranya yaitu Bangladesh. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Salim karena dirinya masih memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah kepada pria itu. Singkat cerita, pada sekitar bulan November 2018, Nurhayati berkenalan lagi dengan seorang lelaki asal Bangladesh yang bernama Hanifa Muhammad Abu atau yang lebih akrab disapa Hanifa. Saat itu mereka berkenalan di sosial media yaitu Facebook. Di Singapura, Hanifa adalah seorang pemegang izin kerja sebagai tukang reparasi. Tak lama setelah berkenalan melalui Facebook, Hanifa dan Nur pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk berpacaran. Setelah resmi berpacaran, Nur tidak menutup-nutupi apapun dari Hanifa. Wanita itu menceritakan segalanya tentang Salim dan juga berusaha meyakinkan Hanifa bahwa dirinya akan segera memutuskan Salim karena lelaki itu sudah memiliki calon istri di Bangladesh. Tak lama setelah janjinya kepada Hanifa itu, di tanggal 9 Desember 2018, melalui panggilan telepon, Nur pun akhirnya mengaku kepada Salim bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan orang lain dan telah menjalin hubungan dengan lelaki itu. Nur pun meminta Salim untuk melepaskannya dan kembali kepada kekasihnya yang ada di Bangladesh. Mendengar pengakuan dari Nur, hati Salim kembali hancur berkeping-keping. Salim berusaha membujuk Nur agar mau bertemu lagi dengannya untuk yang terakhir kalinya di tanggal 23 Desember 2018. Tetapi kala itu Nur dengan tegas menolaknya dan bersikeras bahwa hubungan mereka berakhir di telepon saja. Penolakan dari Nur membuat amarah Salim naik ke puncaknya. Beragam emosi bercampur di benak Salim membuatnya tak bisa berpikir jernih. Saat itu, yang ada di pikirannya hanya satu. Salim ingin Nur kembali kepadanya bagaimanapun caranya. Dan jika Nur tak ingin bersamanya lagi, maka tak ada siapapun juga yang boleh memilikinya. Kemudian, dengan pikiran kacau, Salim pun mulai menyusun sebuah rencana yang sangat mengerikan. Masih di tanggal 9 Desember 2018, Salim mengambil uang di rekeningnya sebesar 1.150 dolar Singapura atau sekitar 13,6 juta dalam rupiah. Setelahnya, Salim pun kemudian mendatangi toko peralatan rumah tangga dan membeli sebuah tali. Rencananya, tali itu akan ia gunakan sebagai alat eksekusi nantinya. Setelah bersiap dengan alat dan rencana yang matang, Salim pun memulai aksinya. Hampir setiap hari Salim menghubungi Nur dan membujuk wanita itu untuk bertemu dengannya lagi untuk terakhir kalinya. Nur yang jengah diteror terus-menerus oleh Salim, ia pun akhirnya menyetujui pertemuan itu. Saat itu, pikirnya mungkin ia memang harus bertemu dengan Salim secara langsung untuk menyudahi hubungannya dengan pria itu. Sekaligus ia ingin melunasi sisa hutangnya. Saat itu ia juga berpikir dirinya akan pulang di tanggal 15 Januari 2019 nanti. Sehingga setelah itu, Nur pun bisa langsung menghilang dari kehidupan Salim. Tibalah harinya, malam pada tanggal 30 Desember 2018 merupakan waktu yang ditentukan oleh Nur dan Salim untuk pertemuan terakhir itu. Salim menetapkan Hotel Golden Dragon yang terletak di Geylang sebagai lokasi pertemuan mereka, dan Nur hanya mengikuti saja apa permintaan dari Salim. Saat itu satu-satunya hal yang dipikirkan oleh Nur, ia hanya ingin segala yang berhubungan dengan Salim bagaimana caranya harus selesai di malam itu juga. Sebelum berangkat untuk menemui Salim, Nur sempat menghubungi ibunya untuk mengabari kegiatannya di malam itu. Saat itu ibu Nur jelas melarang Nur untuk bertemu dengan Salim. Namun, Nur berusaha meyakinkan ibunya bahwa tak akan ada apa-apa karena Nur juga berniat untuk mengembalikan hutangnya saja. Setelah menghubungi ibunya, Nur pun kemudian baru memantapkan langkahnya untuk menemui Salim di hotel yang telah ditetapkan oleh pria itu.
Saat sampai di kamar hotel itu, ia pun langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalam kamar, Nur dan Salim akhirnya mulai mengobrol tentang hubungan mereka. Di situ, Salim memohon sekali lagi kepada Nur untuk kembali kepadanya dan meninggalkan kekasihnya yang saat itu adalah Hanifah. Tetapi Nur tetap teguh dengan pendiriannya. Nur tetap menolak pria itu dengan alasan dirinya tak ingin dijadikan simpanan. Kesal dengan Nur yang seperti mempermainkannya, dengan langkah yang tergesa-gesa, Salim mengambil sebuah handuk di kamar mandi dan kemudian kembali menghampiri Nur. Melihat Salim dengan raut wajah marah, Nur yang masih duduk di kasur pun perlahan-lahan merangsek mundur. Namun, usaha melarikan dirinya itu ternyata gagal. Salim yang melihat pergerakan Nur langsung mencengkram leher Nur saat itu. Lalu, ia membantingnya hingga terlentang di atas kasur. Kemudian, dengan gelap mata, Salim pun seketika langsung melilitkan handuk ke leher Nur. Lalu, ia mengencangkan handuk itu. Di bawahnya, Nur yang mulai kehabisan napas, mencoba meronta-ronta dan meraung sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari Salim. Tetapi sayang, tenaganya kalah kuat dari lelaki itu. Salim yang merasa kesal dengan perlawanan dari Nur, kemudian dengan tega ia memutar kepala Nur dengan sangat kencang dari kiri ke kanan hingga telinganya sampai mengeluarkan cairan merah. Dan seketika Nur pun saat itu langsung pingsan. Setelah melihat Nur tergeletak tak berdaya, bukannya berhenti, Salim malah mengambil tali yang sebelumnya telah ia siapkan. Kemudian, tali itu ia lilitkan lagi ke leher Nur dan ia kencangkan selama beberapa menit. Hingga akhirnya, tubuh Nur pun mengejang dan Nur pun seketika menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan Nur tidak lagi bernyawa, Salim pun langsung memasukkan talinya ke dalam tas. Kemudian lelaki itu juga mengambil uang sebesar 30 dolar Singapura atau sebesar 354 ribu rupiah dari dompet Nur. Serta ia juga membawa ponsel dan juga kartu EasyLink atau kartu pembayaran transportasi umum di Singapura yang juga milik Nur. Kemudian Salim langsung keluar dari kamar hotel. Tetapi sebelum benar-benar meninggalkan hotel tersebut, ia terlebih dahulu melakukan perpanjangan waktu selama 2 jam untuk kamar hotel tempatnya meninggalkan jasad Nur. Lalu setelahnya Salim langsung pulang ke asramanya yang terletak di wilayah sungai tengah Lot G. Saat sampai di kamar asramanya, Salim menyerahkan uang sekitar 1.000 dolar Singapura atau sekitar 11,8 juta kepada teman sekamarnya yang bernama Khalik MD Abdul. Kepada Khalik, Salim berkata kurang lebih seperti ini. "Lik, aku mau jujur, sebenarnya aku habis ngeksekusi orang dan mungkin sebentar lagi bakal terlacak sama polisi. Aku titip uang tadi untuk dikirimkan ke ayahku yang ada di Bangladesh ya." Begitu ucap Salim kepada Khalik. Dan Khalik yang mendengar itu, meskipun terkejut, ia tetap mengiyakannya karena ia merasa takut dengan Salim. Singkat cerita, sekitar pukul 10:15 malam hari, seorang petugas hotel mengutuk-ngutuk kamar yang dipesan oleh Salim karena masa perpanjangnya telah habis. Merasa janggal karena tak ada yang menyaut dari dalam, petugas hotel pun memanggil petugas keamanan hotel untuk mendobrak kamar itu. Kemudian, begitu pintu kamar terbuka, para petugas itu pun terkejut karena menemukan Nur yang telah tak bernyawa tergeletak begitu saja di atas kasur. Kemudian, pihak hotel pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga para medis untuk melaporkan kejadian itu. Tak lama setelahnya, sekitar pukul 11 malam, petugas medis dan polisi pun datang bersamaan untuk mengecek apa yang sedang terjadi di hotel tersebut. Dengan sigap, polisi pun langsung mengumpulkan benda-benda yang mungkin dapat dijadikan barang bukti, sementara pihak medis langsung membawa jasad Nur ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan mewawancarai resepsionis hotel yang melayani Salim. Jejak Salim pun berhasil dilacak setelah DNA dan sidik jarinya ditemukan di barang-barang yang tertinggal di kamar hotel tersebut. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018, pada pukul 10:45 pagi, sekitar 14 jam setelah tragedi naas itu, Ahmed Salim pun akhirnya ditangkap di tempat kerjanya dan langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan ternyata, sebelum ditangkap, Salim sempat mengajukan kepulangan ke Bangladesh dengan alasan karena dirinya akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada tanggal 1 Januari 2019.
Tetapi untung saja, pihak kepolisian berhasil menangkapnya secara cepat karena jika tidak, Salim sudah pasti berhasil kabur ke negara asalnya, yaitu Bangladesh. Saat tiba di kantor polisi, Salim yang telah terdesak pun tak dapat berkilah lagi. Di hadapan petugas polisi yang menginterogasinya, Salim mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya kepada mantan kekasihnya itu. Akhirnya, dengan semua pernyataan itu, pada tanggal 2 Januari 2019, Ahmed Salim pun resmi didakwa atas kasus pengeksekusian Nur Hidayati. Di hari yang sama ketika Salim didakwa, pihak keluarga yang berada di Indramayu pun akhirnya menerima kabar bahwa Nur telah meninggal dunia. Saat itu Warsem, yaitu ibu Nur, tentu saja sangat terkejut sekaligus terpukul ketika mendengar kabar itu. Namun, Warsem sudah menduga bahwa pelakunya pasti adalah Salim, mantan tunangan Nur yang selalu diceritakan Nur belakangan ini. Setelah proses penyidikan dan otopsi selesai, jasad Nur pun dipulangkan ke kampung halamannya untuk disemayamkan secara sempurna sebagai seorang muslim. Persidangan atas kasus pengeksekusian Nur baru dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020. Selama persidangan, Salim sama sekali tak membantah semua dakwaan yang dituduhkan jaksa kepadanya. Namun sebagai pembelaan, Salim mengatakan bahwa malam itu dirinya terdorong melakukan tindakan itu karena merasa sakit hati dengan ucapan Nur yang menyebutkan bahwa Hanifah lebih dari segala-galanya dari Salim, terkhususnya dari segi finansial. Dalam persidangan itu, untuk membela Salim, pengacaranya juga mengajukan laporan medis yang menyatakan bahwa Salim mengalami gangguan mental saat melakukan kejahatannya sehingga pria itu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, Dr. Christopher Cheok, seorang psikiater pemerintah dari Institute of Mental Health, menemukan bahwa meskipun Salim mungkin memiliki gangguan penyesuaian, gejala-gejalanya tidak cukup parah untuk membuatnya menderita kelainan pikiran pada saat ia mengeksekusi Nur Hidayati. Selain itu, fakta bahwa Salim telah mempersiapkan tali dan juga mengosongkan rekeningnya dari hari sebelum kejadian membuat fakta semakin terang bahwa Salim memang telah berniat untuk mengeksekusi Nur. Dengan pertimbangan itu, pada tanggal 14 Desember 2020, hakim pun menolak klaim Salim yang menyebutkan bahwa Nur telah menghina dan memprovokasinya yang membuatnya kehilangan kendali. Oleh karena itu, Salim pun resmi dinyatakan bersalah atas kasus pengeksekusian berdasarkan pasal 300A KUHP Singapura, dan pengadilan pun akhirnya menjatuhkan hukuman eksekusi kepada Salim. Ketika mendengar hukuman itu, Salim tak banyak bereaksi. Lelaki itu pasrah di kursi pesakitannya dan berbisik pelan kira-kira seperti ini. Semuanya sudah selesai. Pada tanggal 12 Oktober 2021, Salim sempat mengajukan mosi banding ke pengadilan untuk membatalkan hukuman eksekusinya. Namun, di tanggal 19 Januari 2020, permohonan banding itu langsung ditolak. Dan akhirnya, di tanggal 28 Februari 2023, Salim pun harus menghadapi akhir hidupnya di tiang gantung penjara Changi. Begitulah kisah tentang cinta yang semulanya membara, berakhir menjadi dingin dan menyakitkan hanya karena perselingkuhan.